Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Rahmat dari Prodi Perbankan Syariah 3E. Di sini saya akan menjelaskan 8 poin. Poin yang pertama itu prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal, yakni tauhid, nubuwah, khilafah, dan ma'ad. Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Poin yang kedua itu pasar dan harga. Mekanisme penetapan dan penentuan harga adalah suatu cara pertimbangan yang digunakan untuk menentukan bagaimana suatu produk atau barang yang dijual bisa laku di pasaran setelah adanya interaksi permintaan dan penawaran, dan untuk juga bisa bersaing dengan perusahaan atau pedagang lainnya. Poin yang ketiga itu teori konsumsi Islam. Teori konsumsi Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani agar maupun memaksimalkan kemanusiaan kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Poin yang keempat yaitu teori produksi Islam. Fungsi teori produksi Islam adalah fungsi matematika yang menghubungkan kuantitas output dan input yang digunakan pada proses produksi. Biasanya ekonomi menanggapi modal dan tenaga kerja adalah satu-satunya input produksi. Karakteristik dari sistem bunga dalam analisis biaya produksi adalah guna tersebut akan masuk ke dalam biaya tetap atau fixed cost, yang berartikan meningkatkan total cost. Poin yang kelima itu mekanisme pasar Islami. Mekanisme pasar Islami adalah kecenderungan dalam pasar bebas untuk terjadinya perubahan harga sampai pasar menjadi seimbang. Jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Adapun prinsip-prinsip mekanisme pasar Islam yaitu ar-ridah, ikhtiar, kejujuran. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun dan keburukan serta ketidakadilan. Poin yang keenam yaitu struktur pasar dan persaingan harga. Struktur pasar adalah informasi tentang perilaku usaha dan kinerja pasar yang dijelaskan melalui keadaan pasar. Jenis struktur pasar dapat diketahui melalui struktur pasar persaingan tidak sempurna dibagi menjadi 3 macam, yaitu struktur pasar monopoli, persaingan monopolistik, dan oligopoli. Poin yang ketujuh yaitu distorsi pasar dan perspektif Islam. Menurut KBBI, distorsi adalah pemutarbalikan suatu fakta, aturan, dan sebagainya, sedangkan pasar adalah tempat pertemuan antar penawaran, penjual, dan permintaan pembeli. Jadi, distorsi pasar adalah gangguan yang menyebabkan mekanisme pasar menjadi kacau dan tidak sempurna menurut prinsip Islam. Dalam distorsi pasar, fakta yang tidak sesuai dengan teori dalam mekanisme pasar. Poin yang kedelapan yaitu efisiensi, alokasi, dan distribusi pendapatan. Efisiensi, alokasi, dan distribusi menuju ekonomi Islam yang mensejahterakan sebelumnya telah diuraikan bahwa pilihan antara sistem sosialitas bukanlah pilihan yang tepat. Sistem sosialitas yang muncul belakangan sebagai upaya untuk melawan kapitalis justru membawa permasalahan baru dalam hal efisiensi, alokasi, dan distribusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.